Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Asrina dengan NIM 2004030125 dan rekan saya Yang bernama Muhammad Ridwan dengan NIM 2004030146 dengan rekan saya Rahayu Aris dengan NIM 2004030135. Pada kesempatan kali ini, kami menjelaskan materi tentang bisnis lingkungan internasional. Lingkungan bisnis internasional. Saya Asrina membahas lingkungan budaya bisnis internasional. Pada tahun 1870, seorang antropolog Edward Taylor mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu, Hofstede juga berpendapat bahwa budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lain. Elemen pembentukan budaya. Berikut beberapa elemen yang mempengaruhi pembentukan budaya. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial menjadi salah satu elemen pembentuk budaya karena dalam struktur sosial tersebut terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan anggota dari sebuah kelompok. Kedua, nilai dan perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam masyarakat. Ketiga, bahasa. Bahasa menjadi pembeda yang utama dalam kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Keempat, komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari budaya karena dengan komunikasi setiap masyarakat dapat berhubungan. Yang kelima, agama. Agama memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama pula yang mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional. Poin pertama, individualisme dan kolektivisme. Individualisme mencerminkan nilai terhadap ikatan kerangka sosial yang longgar, di mana masing-masing orang diharapkan untuk mengurus diri mereka sendiri. Poin kedua, maskulinisme dan feminisme. Maskulinisme berarti preferensi budaya terhadap pencapaian kepahlawanan, ketegasan, berpusat pada pekerjaan dan keberhasilan dalam hal materi. Feminisme adalah mencerminkan nilai hubungan kerjasama dan pengambilan keputusan dalam kelompok dan kualitas hidup. Poin ketiga, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan di antara institusi, organisasi, dan orang. Poin keempat, penghindaran ketidakpastian. Berarti anggota dalam suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, sehingga mendukung keyakinan yang menjanjikan kepastian dan kecocokan. Saya Rahayu Aris membahas lingkungan politik dan hukum bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang berlangsung lintas negara. Kegiatan bisnis tentunya tergantung pada lingkungan politik sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik dan hukum saling berkaitan karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan atau hukum tertentu. Kemudian, spektrum politik. Spektrum politik memiliki dua titik ekstrim, yaitu yang pertama demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi secara luas dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, totalitas, di mana proses pembuatan keputusan dikendalikan oleh sekelompok kecil orang. Kemudian isu-isu hukum. Yang pertama, peraturan perdagangan dan investasi. Yang kedua, perlindungan kepemilikan intelektual. Yang ketiga, peraturan arus keuangan. Yang keempat, perpajakan. Yang kelima, keperluan pelaporan. Yang keenam, peraturan kepemilikan. Yang ketujuh, hubungan kontrak. Yang kedelapan, perlakuan internasional. Yang kesembilan, resolusi perselisihan. Kemudian kategori sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum adat atau kasus. Yang kedua, sistem hukum sipil. Yang ketiga, sistem hukum teokratik. Saya Muhammad Ridwan membahas lingkungan teknologi bisnis internasional. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi
telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektif berarti memberikan hasil yang diinginkan. Efisien berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit. Sedangkan produktif merupakan rasio jumlah keluaran dengan jumlah masukan. Lingkungan teknologi, khususnya teknologi informasi, menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian, dan penjualan barang melalui internet. Jika ada kekurangannya, kami minta maaf. Jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan. Kami orang ikhlas. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.